Dalam nubuat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pertanda akhir zaman nanti, akan ada bangsa Rum, yang bersekutu dengan umat Islam. Apakah itu Rusia? Bangsa Rum, adalah suatu bangsa yang dinubuatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang akhir zaman, yang akan bersekutu dengan umat Islam. Lalu, benarkah Rusia ini merupakan bangsa Rum, yang dinubuatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Di balik konflik Rusia dan Ukraina, ternyata terdengar kabar bahwa pasukan Muslim dari Chechnya ikut bergabung dalam pasukan Rusia. Chechnya sendiri merupakan negara bagian di bawah pemerintahan Rusia, yang penduduknya 95% adalah Muslim. Dengan begitu, besar kemungkinan pasukan Chechnya yang bergabung dengan pasukan Rusia itu juga Muslim. Hal tersebut ternyata menimbulkan pertanyaan besar, yang dikaitkan dengan nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman, tentang bangsa Rum, sebagaimana nubuat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini, yang artinya, kamu akan berdamai dengan kaum Rum dalam keadaan aman, kemudian kamu dan mereka akan memerangi suatu musuh. Dan kamu akan mendapatkan kemenangan serta harta rampasan perang dengan selamat. Kemudian kamu berangkat hingga sampai ke sebuah padang rumput yang luas dan berbukit-bukit. Kemudian seorang laki-laki dari kaum salib mengangkat tanda salib seraya berkata, salib telah menang. Maka marahlah seorang laki-laki dari kaum muslimin kepadanya, lalu ia mendorongnya dan jatuh, meninggal. Pada waktu itu orang-orang Rum berkhianat, dan mereka berkumpul untuk memerangi kamu di bawah 80 bendera. Di mana tiap-tiap bendera terdapat 12.000 tentara. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Dalam perjanjian tersebut, disebutkan bahwa antara bangsa Rum dan umat Islam ini akan melakukan perjanjian damai, dalam keadaan aman, di mana tujuannya adalah untuk sama-sama memerangi musuh. Melihat fenomena sekarang, maka banyak orang yang berpendapat, bahwa bangsa Rum yang dimaksud bisa saja itu adalah Rusia. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud bangsa Rum ini? Dan apakah cocok jika dikaitkan dengan kondisi peperangan seperti sekarang? Istilah Rum sendiri bagi orang Arab, sudah dikenal semenjak abad ke-4 Masehi, karena tertulis dalam prasasti Namara. Maksud Rum dalam prasasti tersebut, juga sama dengan Rum, yang terdapat dalam Al-Quran dalam surah Ar-Rum, di mana istilah Rum bagi orang Arab dan dalam Al-Quran itu, sama-sama dipahami untuk menyebut Kekaisaran Romawi Timur. Perlu Anda tahu, Kekaisaran Romawi itu dulu ada dua. Pertama, Kekaisaran Romawi Barat yang beribu kota di Roma, Italia, dan kedua, Kekaisaran Romawi Timur yang beribu kota di Konstantinopel. Namun, Kekaisaran Romawi Barat runtuh pada abad ke-5 Masehi. Sehingga, sudah jelas istilah Rum ini bukan untuk Kekaisaran Romawi Barat. Kekaisaran Romawi Timur juga terkenal dengan Kekaisaran Bizantium, yang sekarang menjadi Turki, setelah ditaklukkan oleh Al-Fatih. Jadi, istilah Rum ini sangat lekat dengan aspek geografi dan politis. Namun, yang menjadi masalah adalah, hadits tersebut tentang bangsa Rum, agak kontradiksi jika dikaitkan dengan keadaan sekarang. Kontradiksi di sini maksudnya, dalam hadits disebutkan bahwa, kaum muslimin akan mengadakan perdamaian dengan bangsa Rum dalam keadaan damai, dan Rum dalam hadits tersebut dimaksudkan bagi non-muslim. Kalau merujuk kepada eksistensi politik Romawi Timur, maka itu sudah punah, dan jika merujuk pada eksistensi geografis pun, saat ini wilayah tersebut sudah sekaligus menjadi wilayah umat muslim. Sehingga, kata Rum yang dimaksud, tidak hanya merujuk pada aspek geografis dan politis saja, akan tetapi juga mengaitkan pada aspek agama juga. Dalam hadits tersebut juga disebutkan bahwa, bangsa Rum ini adalah penganut agama Salibiyah. Kekaisaran Romawi Timur, secara agama, mereka memang identik dengan kekristenan. Kaisar pertama Bizantium, merupakan Konstantinus Agung, yang memisahkan diri dengan Romawi Barat. Konstantinus Agung juga merupakan kaisar pertama yang memeluk Kristen. Dan kekristenan di Bizantium, terkenal dengan Gereja Ortodoks Timur. Akan tetapi, masalahnya lagi bahwa, bangsa Rum yang dimaksud hadits Rasulullah adalah, mereka yang memiliki kekuasaan politik. Sedangkan, uskup kawasan Gereja Ortodoks Timur saat ini seperti di Turki itu berada di bawah kekuasaan politik umat Muslim, sehingga jemaat Gereja Ortodoks Timur ini, tidak memiliki kekuatan politik untuk berperang.
Oleh karena itu, bangsa Rum yang dimaksud adalah jemaat gereja Ortodoks Timur di wilayah lain, yang memiliki kekuatan dalam berperang. Diketahui mayoritas penganut gereja Ortodoks Timur, berada di kawasan Balkan dan Rusia, seperti di negara Belarusia, Bulgaria, Rumania, Serbia, Ukraina dan Rusia. Sehingga, inilah beberapa negara yang eksistensi gereja Ortodoks Timurnya itu, dapat wewenang diakui secara politik mewakili kekristenan Rum. Perlu Anda tahu juga, setelah Konstantinopel yang menjadi ibu kota kekristenan, jatuh ke tangan umat Muslim, kemudian gereja Ortodoks Timur mendesak, agar didirikan pusat kekristenan lagi. Dalam hal ini, mereka memilih Moskow, yakni di Rusia dan mendeklarasikannya menjadi Roma ketiga, sehingga, melihat data-data tersebut, bisa saja Rusia ini diinterpretasikan sebagai bangsa Rom. Karena secara politik dan agama, memiliki keterkaitan dengan bangsa Rum atau Romawi Timur. Akan tetapi, tetap saja kita harus berhati-hati dalam menafsirkan sebuah hadits, karena jika salah menafsirkan, akan berakibat fatal. Manusia hanya bisa menerka-nerka. Adapun kesalahan datangnya dari manusia. Sedangkan kebenaran hanya milik Allah. Wallahu alam. Now, somewhere between that sacred silence, secret silence and sleep. Somewhere between the sacred silence and sleep. Disorder, disorder, disorder.